Assalamualaikum, selamat jumpa kembali di kuliah L2001. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Fourier Series. Kemarin sudah dibahas tentang intro, kemudian kita lanjutkan sekarang dalam bentuk kompleks dari deret Fourier. Ya, pertama kita review dulu tentang identitas. Ya, di sini kita lihat E pangkat Jn omega 0 T. Ini bilangan natural. Itu sama dengan cos n omega 0 T ditambah J sin n omega 0 T. Sedangkan E pangkat minus Jn omega 0 T ya, sama dengan cos n omega 0 T dikurang J sin n omega 0 T. Secara umum E pangkat J theta sama dengan cos theta plus J sin theta. Nah, kalau kita hanya ambil komponen cosnya, ya, maka kita akan dapat cos n omega 0 T sama dengan setengah E pangkat J omega 0 T tambah E pangkat minus J omega 0 T. Ini dari yang di atas. Ya, straightforward. Sedangkan sin n omega 0 T, ya, sin theta di sini itu adalah 1/2 J E pangkat Jn omega 0 T E pangkat theta di minus E pangkat min theta. Ya, atau minus J per 2. Ya, 1/2 J sama minus J per 2. Ini identitas untuk menurunkan. Kemudian kita ingat kembali bentuk umum dari Fourier. Ft sama dengan A0 ditambah sigma An cos n omega 0 T ditambah Bn sin n omega 0 T. Kemudian kita rubah cos n omega 0 T-nya ini dan sin n omega 0 T-nya dari identitas yang tadi. Ya. Ini kita rubah, sesuaikan, ya, minus J per 2 atau 1/2 J sama aja. Maka akan kita dapat ini kita kelompokkan, ya, kita kelompokkan, akan kita dapat bentuk seperti ini, dan ini kita buat istilah baru. Ya, di sini kita kenal A0, An, Bn, maka kita jadikan ini sebagai C0, Cn dan C minus n. Ya, jadi di sini C0-nya adalah A0, Cn-nya adalah setengah An minus JBN, C minus n-nya adalah setengah An plus JBN. Ya, ini nanti apa hubungannya dengan yang sebelumnya, yang C besar N gitu ya, waktu kita menganalisis fasa sebelumnya, nanti kita lihat bisa ada hubungan. Ini sebenarnya untuk memudahkan analisis juga, ya. Jadi ini bentuk lain aja, ya, untuk menganalisis secara kompleks. Nah, jadi kita dapatkan bentuk ini untuk analisis kompleks dari Fourier. C0 sigma 1 peta hingga Cn E pangkat Jn omega 0 T tambah C minus n E pangkat minus Jn omega 0 T. Ya, kita lihat di sini ada n, di sini minus n, minus n. Nah, karena ini minus n, ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membuat ini jadi dua sisi. Karena tadi ini minus n, dari deret n sama dengan 1 peta hingga, maka kita juga bisa membuat ini menjadi C0 sama dengan deret 1 sampai ta hingga Cn E pangkat Jn omega 0 T. Kemudian yang ini dari minus ta hingga sampai min 1 Cn E pangkat Jn omega 0 T. Ya, jadi ini di sisi kiri, ini di tengah, ini sisi kanan. Gitu ya. Min ta hingga min 1, ini 0, ini 1 peta hingga. Ya. Sehingga kita dapatkan bentuk kompleks secara umum Ft sama dengan n minus ta hingga sampai ta hingga Cn E pangkat Jn omega 0 T. Nah, ini bentuk umum dari kompleks Fourier series, ya. Nah, berikutnya kita lihat A0 itu ini mirip seperti yang sudah ditemukan sebelumnya, ya. C0, ya, yang sama dengan A0 itu adalah nilainya seperti integral minus T per 2 sampai T per 2, jadi integral satu periode dari Ft dt. Sedangkan Cn setengah An minus JBN, ya, kita masukin aja. An itu kan dari yang turunan sebelumnya, di integral minus T per 2 sampai T per 2, yang materi sebelumnya, Ft cos n omega 0 T dt, ya, dikurang JBN. Ini, sehingga kita dapat, ya, Cn itu sama dengan, ini kita gabungkan, ya, minus T per 2 T per 2, Ft cos n omega 0 T min J sin n omega 0 T. Kita dapat Cn sama dengan seperti minus T per 2 sampai T per 2 Ft E pangkat minus Jn omega 0 T. Ini dari identitas
yang di sini di awal. Nah, ini rutinitas yang ini. Oke, jadi dari FT ini bentuk kompleksnya Cn E pangkat Jn omega 0 T minus untuk deret n min tangga. Channelnya adalah ini, Cn-nya adalah ini, ya. Ini dapatnya dari sini. Ya. Sedangkan C minus n-nya, ya, kita kan udah tahu n nih, Cn seperti integral minus d per 2 ft e pangkat min Jn omega 0 T. Untuk C minus n berarti yang n ini diganti minus n aja. Ya, jadi ini. Ya. C minus n-nya ini dalam bentuk T, ya, dalam fungsi T. Terus kemudian, nah jika Ft itu real, ya, maka C minus n itu sama dengan Cn konjugat, ya, sama dengan Cn konjugat. Jadi sama dengan kalau misalkan Cn itu dibuat bentuk fasa, jadi ada magnitud dan ada fasa, maka fasanya itu kebalikannya, itu C minus n. Kebalikannya cuma fasanya aja, magnitudnya sama. Ya, Cn minus n magnitudnya sama, itu sama dengan setengah akar A kuadrat plus B kuadrat, An kuadrat plus Bn kuadrat. Nah, ini hubungannya dengan yang sebelumnya, di materi sebelumnya kita turunkan untuk analisis fasa, itu kan ada C besar N, dimana itu sama dengan akar A kuadrat N plus B kuadrat N. Ya, kalau di sini Cn-nya itu magnitudnya adalah setengahnya. Sedangkan fasanya di sini, komponen fasanya Pn, itu sama dengan arc tangan dari minus Bn per An. Kalau sebelum kan dari arc tangan dari Bn per An, ya, kalau dilihat materi sebelumnya. Tapi ini untuk analisis kompleks kita bisa pakai yang ini. Channelnya sama dengan A0. Untuk n plus minus 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita plot spektrum amplitudenya, maka akan jadi seperti ini, ya. Fungsi magnitud dari Cn terhadap omega frekuensi, ya. Dan plot fasanya kira-kira seperti ini, ya, Pn terhadap omega. Nah, ini kalau diplot n 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Kira-kira bentuknya kayak gini, amplitudenya fasanya gini. Nah, ini contoh, misalkan diketahui suatu fungsi Ft seperti ini, ya, square function itu dengan lebar square-nya, lebar fungsinya sini adalah d, ya, yang mana d itu di dalam lebih kecil dari periode, lebih kecil dari T besar. Nah, kita bisa hitung di sini Cn-nya, ya, sama dengan A, ini amplitudenya, tingginya A per T dari minus D2 sampai dari minus D per 2 sampai D per 2, ya, karena nilai ininya kan 0 nih. Kalau dari T minus D per 2 sampai D per 2, 0. Jadi yang kita ambil yang ada nilainya minus D per 2 sampai D per 2, ya, A dikali E pangkat min Jn omega 0 T, ya, karena tingginya kan A, Ft-nya adalah A. A-nya kita keluarin dari integral, jadi A per T dikali, di dalam integral tinggal E pangkat min J omega 0 Jn omega 0 T. Kemudian kita kerjakan integralnya, kita dapat untuk interval D per 2 sampai minus D per 2, kemudian kita masukkan nilainya, maka kita dapat ini, ya, A per T, nah, minus Jn omega 0 kali minus 2J sin N omega 0 D per 2. Sini itu dari sini. Terus penyederhanaan, ya, jadinya ini min 2J sama min J, sini min J hilang, gitu. Kemudian di sini ada bagi 2 turun setengahnya. Maaf, ini adalah per 2-nya dari sini, ya, D per 2. Jadi yang hilang hanya minus ini aja. Ini 2-nya di atas, ya. 2 per N omega 0 atau 1 per setengah N omega 0.
Di sini juga ada setengah n omega 0. Ya. Ini kan n omega 0 bagi 2. Ini n omega 0 bagi 2. Maksudnya duanya dari atas ini sebenarnya. Nah, ini sama ini, nilai sama. Ya, kita jadikan seperti ini. A dikali D bagi T periode ya, T besar, sin NP per D dibagi T besar per NP per D dibagi T. Jadi argumennya sama di sini ya. Argumen sini sama ya. Ini dari mana NP D per T? Karena omega 0 itu adalah 2 pi per T. Ya, duanya cancel di sini sama sini, tinggal pi per T. Jadi NP D per T sama yang di bawah. Ya, kita masukin setengahnya, sama kan argumennya sama. Nah ini, jadi dari fungsi ini Cn-nya adalah AD per T sin NP per D per T bagi NP D per T. Ya. Kalau dapat, kita lihat kalau misalkan D-nya adalah 1/20 dan T-nya ada 1/4, maka D per T sama dengan 1/5. Ya, omega 0-nya adalah 8 pi. Kalau diplot kira-kira seperti ini. Ya, ini jadi A/5 ininya. Amplitude-nya. Kalau misalkan kita rubah T-nya jadi setengah, dan T-nya 1/4, nah gambarnya berubah jadi gini. Kira-kira. Ini contoh lain. Kalau misalkan fungsinya masih sama seperti kotak tadi, tapi sekarang kita ngelihat dia bukan ada dari minus D per 2 sampai D per 2, tapi dari 0 sampai D. Ya, dengan periode tetap T. Periode tetap. Sekarang kita lihat Cn-nya A per T dari 0 sampai D, E pangkat min Jn omega 0 T, dt. Kemudian caranya sama ya. Kita kerjakan integralnya, dan kita masukkan nilainya, maka kita akan dapat hasil yang mirip, hanya nanti ada faktor E pangkat min Jn omega 0D per 2. Ya, ini faktor pergeseran dari yang tadi. Ya. Jadi fungsinya tadi digeser. Gitu. Ini nanti akan lebih mudah dipahami ketika teman-teman merefer ke Fourier transform ya. Bagaimana pergeseran di domain waktu, efeknya di domain frekuensi seperti apa dan sebaliknya. Gitu. Nah, jadi ini mungkin sekilas pengenalan tentang analisis kompleks di deret Fourier. Kemudian kita lanjutkan tentang impulse train ya, di masih deret Fourier. Jadi kita ingat Dirac delta function. Jadi Dirac delta function adalah fungsi yang hanya memiliki nilai pada saat T sama dengan 0. Jadi delta T sama dengan 0 pada saat T tidak sama dengan 0, dan nilainya tak hingga pada saat T sama dengan 0. Oke, jadi hanya ada di sini, di sumbu. Kalau misalkan koordinat X, Y, maka dia ada di sumbu Y. Dan nilainya tak hingga hanya ada di T sama dengan 0. Dan juga integral dari minus tak hingga sampai tak hingga delta T dt sama dengan 1. Maka dia disebut unit impulse function. Ya, ini impulse ini sangat berguna untuk analisis ya, berbagai macam fungsi di dalam pengolahan sinyal digital, misalkan sangat banyak gunanya. Nah, kemudian kita lihat kalau misalkan kita memiliki pi ya, fungsi pi T akan sebuah test function, itu kalau kita kalikan dengan delta T, ya, kemudian kita integrasikan dari minus tak hingga sampai tak hingga, maka nilainya akan sama dengan pi 0 ya, atau pi T pada saat T sama dengan 0. Pembuktiannya seperti ini, bisa dilihat ya, cukup straightforward juga. Jadi kalau misalnya kita punya delta T dikali pi T dt ya, kita tahu bahwa delta T ini hanya ada dari yang sini, hanya ada nilainya pada saat T sama dengan 0. Jadi yang lain ini nilainya 0 ya. Jadi apapun fungsinya kalau dikalikan dengan 0 maka akan jadi 0, sehingga yang ada nilainya hanya pi pada saat 0 delta T ini untuk minus tak hingga tak hingga. Ya, karena pi 0 ini sudah bukan fungsi T, kita bisa keluarkan, kemudian
di bagian dalam integral tinggal minus tak hingga beta hingga delta t dt, yang kita tahu ini adalah 1 ya, sehingga ini sama dengan P0 saja. Jadi kalau dikalikan sama dengan P0 ini adalah bukti. Nah, impuls train itu adalah deretan impuls, jadi impuls yang berulang, delta t yang berulang setiap periode t besar maksudnya ya. Jadi delta t yang berulang setiap periode t besar untuk 0 ya. Kalau yang hanya delta t yang tadi kan hanya ada di 0. Kemudian kalau impuls train ini ada di t, ada di 2t, 3t, minus t, minus 2t, minus 3t, dan seterusnya. Dalam matematik kita tuliskan delta t besar fungsi t sama dengan deret n sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga dari delta t dikurang n kali t besar ya. Ini. Jadi ini formulasi matematika untuk impuls train nih, impuls yang berulang setiap periode t dari minus n sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, bagaimana bentuk Fourier seriesnya? Ya, jadi kita lihat dulu definisi yang tadi kan. Ini perlu diperhatikan definisinya. Kemudian dari sini kita buat jadi bentuk deret Fourier. Jadi ada A0, AN, dan BN. A0-nya kita cari dengan metode yang sudah kita pakai sebelumnya, seperti minus t per 2 sampai t per 2 dari delta t besar fungsi t dt ya. Ini kita akan dapat A0-nya itu sama dengan seperti t, karena ini 1. Kemudian AN ya, dengan metode yang sama, dikali cos ya, fungsinya dikali cos, kemudian diintegralkan kali 2 per t. Ini juga akan menghasilkan AN-nya sama dengan 2 per t. Sedangkan BN-nya, kalau kita turunkan, kita akan dapat BN sama dengan 0 ya. Jadi A0-nya seperti, AN-nya 2 per t, BN-nya 0, sehingga fungsi impuls train delta t besar fungsi t dalam bentuk Fourier series dan Fourier adalah ini, seperti ini A0-nya, seperti tambah 2 per t sigma n minus tak hingga sampai tak hingga cos n omega 0 t ya. Ini untuk bentuk deret Fouriernya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia kompleks? Kita udah lihat sebelumnya analisis kompleks, bentuknya Cn ya, C0 dan Cn. Nah, C0-nya itu sama dengan A0 per 2 sama dengan seperti. Kemudian ini metodenya sama seperti ininya, sama seperti sebelumnya, dapatnya seperti. Cn sama dengan seperti integral minus t per 2 sampai t per 2 delta t besar fungsi t dikali e pangkat min jn omega 0 t dt. Ini juga akan menghasilkan seperti. Jadi bentuk kompleksnya seperti ini ya, lebih kompak. Delta t besar fungsi t sama dengan seperti n minus tak hingga sampai tak hingga ya deret e pangkat jn omega 0 t. Ini bentuk umum untuk kompleks ya. Kita lanjutkan ke periodic waveform. Nah, ini simetri dalam waveform. Jadi kita mengenal ada yang namanya fungsi genap dan fungsi ganjil ya, even function dan odd function. Begini ya. Jadi kalau even function itu ft sama dengan f minus t, kan gini ya. Dan ft begini, f minus t itu bentuknya sama ya, simetrinya. Sedangkan kalau odd function ft sama dengan minus f minus t. Nah, ini jadinya ini kebalik di bawah ya. Ft ini minus f minus t ini. Ini fungsi ganjil. Kalau misalkan kita cerminannya adalah begini, berarti dia fungsi ganjil. Kalau di cerminannya begini, itu fungsi genap. Ya. Nah, fungsi ft secara umum bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari fungsi genapnya dan fungsi ganjilnya. Di ft sama dengan f even t plus f odd t. Ya. Even partnya adalah f even t sama dengan setengah ft plus f minus t. Ini untuk bagian evennya. Fungsi ganjilnya f odd t, fungsi t sama dengan setengah ft dikurang f minus t atau plus minus ya. Itu sama sebenarnya, tapi di sini minus f minus t. Ini bagian ganjilnya, ini komposisi ya. Secara umum ft bisa dinyatakan penjumlahan dari fungsi genap dan fungsi ganjilnya. Nah, ini kita lihat contoh. Misalkan ft
itu nilainya E pangkat minus T pada saat T lebih besar dari 0, dan selain untuk lebih kecil, T lebih kecil dari 0 nilainya 0. Ya. Di plot seperti ini. Nah, fungsi genapnya F even T sama dengan setengah E pangkat min T, ya, untuk T lebih besar dari 0, dan setengah E pangkat T untuk T lebih kecil dari 0. Ini bagian evennya. Bagian ganjilnya, pakai persamaan yang tadi di slide sebelumnya, FOT sama dengan setengah E pangkat min T untuk T lebih besar dari 0, dan min setengah E pangkat T, T lebih kecil dari 0. Nah, ya. Ini kan amplitudenya, kalau ini E pangkat min T, ini jadi setengahnya. Ini kalau kita jumlahkan ini dengan ini, even dengan out, kalau kita jumlahkan, akan kita dapat fungsi semula FT yang ini. Ya, ini cancel sama ini sama ini, amplitudenya jadi superposisi. Setengah E pangkat T, setengah E pangkat min T, setengah E pangkat min T, jadinya E pangkat min T di sini. Ya, jadi kalau dijumlahkan kembali ke fungsi yang semula. Nah, ada juga yang disebut sebagai half wave symmetry. Ya. Nah, half wave symmetry ini sebenarnya adalah extension dari yang tadi, ya. Itu FT sama dengan FT plus T besar periode. Ya, jadi FT sama dengan FT plus T besar, dan FT sama dengan minus FT plus T per 2 setengah periode. Ya, jadi kalau memenuhi ini disebut half wave symmetry. Plotnya seperti ini. Ini kalau kita extend juga bisa. Ada lagi namanya quarter wave symmetry. Ada even dan odd seperti ini, ya. Kemudian ada juga yang namanya hidden symmetry. Nah, misalkan ini. Jadi kita lihat ini fungsinya tidak periodik, ya. Tidak asimetrik. Ya. Fungsi periodik tapi tidak memiliki simetri. Jadi kalau misalkan ini dicerminkan ke sana dibalik nggak jadi ini. Ya. Ini periodik tapi tidak simetri. Kalau misalkan kita ingin membuat dia simetri, kita bisa menambahkan konstanta dikalikan konstan. Ya, jadi dia misalkan amplitudenya turun, jadi semua fungsinya turun tengah sini, ya. Jadi ini semua, ini A-nya turun ke sini, ini semua fungsi turun setengah gitu, ke bawah gini. Jadi fungsinya tetap, tapi mulainya dari A per 2 sampai minus A per 2, ya. Maksimumnya kan kalau ini minimumnya 0 sampai maksimum A. Kalau ini minimumnya minus A per 2 sampai A per 2. Tapi tetap, ya. Nah, ini kalau misalkan begini, ini udah memiliki simetri jadinya. Ya, ini kita sudah memiliki simetri di sini. Ya, seperti odd function kan. Nah, kalau di sini kita nggak punya simetri. Kalau dia memiliki simetri, itu memudahkan kita untuk menganalisis sinyalnya. Ya, jadi kita bisa merekayasa gitu, ya, supaya ada simetri. Nah, bagaimana hubungannya dengan Dirac Fourier? Ya, kalau suatu waveform itu memiliki simetri, maka menentukan koefisien Fourier-nya itu akan lebih mudah. Nah, itu kuncinya. Kita lihat misalkan menentukan koefisien Fourier untuk even function. Even function tadi kita udah definisikan Ft sama dengan F minus T. Seperti ini, ya. Maka Ft sama dengan A0, ini kan kita udah ini kan sebelumnya, ya, dibahas sebelumnya untuk Fourier koefisiennya. Bn ini kan 0, ya. Ft A0 plus n dari 1 sampai T hingga An cos n omega 0 T. Nah, An-nya itu ini, ya, 4 per T 0 sampai T per 2 Ft cos n omega 0 T. Ini kalau kita ingat kan, An itu kan 2 per T integral minus T per 2 sampai T per 2, ya, Ft cos n omega 0 T dt. Ya, tapi karena ini simetri, maka kita cukup menghitung dari 0 sampai T per 2, kemudian 2 kalinya gitu. Jadi 4, ya. 4 per T. Nah, ini jadi lebih sederhana. Untuk odd function, Ft sama dengan minus F min T, ini plotting ini. Nah, Ft-nya itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai T hingga Bn sin n omega 0 T. Jadi hanya ada Bn kalau misalkan untuk odd function. Ya. Nah, Bn-nya itu adalah ini. Sama. Jadi karena simetri 4 per T,
0 sampai T per 2 Ft sin N omega 0 T dt, ya, untuk odd function. Kembali lagi kita ingat kalau misalkan suatu sinyal utuh bisa dipecah memiliki even function dan odd function, ya, kita lihat kalau digabungkan maka dia akan menjadi direct Fourier dari sinyal utuhnya. Kalau misalkan even function kan Bn-nya 0, hanya ada A0 sama N. Kalau odd function hanya punya Bn. Kalau kita mau sintesis sinyal aslinya yang aslinya dari dekomposisi, maka jumlahkan akan lengkap jadinya, ya, Ft dengan A0 sigma An plus sigma N cos plus sigma Bn sin, ya. Kemudian koefisien Fourier untuk half wave simetri. Yang tadi half wave simetri Ft sama dengan Ft plus T besar dan Ft sama dengan minus Ft plus setengah T besar. Nah, ini hanya mengandung harmonik ganjil, ya. Jadi kalau misalkan kita turunkan Ft sama dengan sigma N 1 sampai T hingga An cos N omega 0 T plus Bn sin N omega 0 T, akan kita dapat untuk N genap An sama dengan 0 dan Bn sama dengan 0. Nah, untuk N ganjil didapat gini, ya. Nah, karena simetri 4 per T 0 sampai T per 2 T cos Ft sin. Nah, untuk quarter wave simetri itu kita turunkan seperti ini, ya, karena dia quarter wave jadi A 2N-1, ya, N 1 sampai T hingga cos 2N-1 omega 0 T, ya. Karena dia quarter wave jadi cuma 0 sampai T per 4 aja. Kemudian kita kalikan 4 jadi 8 per T, ya. Tapi di sininya 2N-1 karena ini A 2N-1, ya, dia lompat-lompat soalnya kan simetrinya gitu. Jadi lebih sederhana, kita ngitungnya cuma seperempat waveform aja. Nah, itu untuk even. Ini untuk odd-nya kita dapat pasangannya yaitu Bn-nya, atau di sini B 2N-1, ya, 0,4 tadi sin sama hitung seperempat periode aja kali 4 gitu. Ini Fourier coefficient untuk quarter wave simetri, ya. Contoh untuk misalkan ini quarter wave simetri yang genap. Nah, ini seperti ini waveformnya A2N-1, ya, 8 per T 0 sampai 0 sampai seperempat periode Ft cos 2N-1 omega 0 T, ya. Jadi sebenarnya rumusnya sama, cuma N-nya diganti 2N-1 aja, ya. Kemudian dikali 4 untuk diintegralkan untuk seperempat periode, kemudian dikali 4. Nah, kita dapat dihitung integralnya, kita dapat 8 per 2N-1 omega 0 T sin 2N-1 omega 0 T. Masukkan T per 4, ya, 0 sampai T per 4 interval, maka kita dapat min 1 pangkat N-1 dikali 4 per 2N-1 kali pi. Ini adalah A-nya, koefisien A. Nah, jadi kalau ditulis jadinya Ft 4 per pi cos omega 0 T min sepertiga cos 3 omega 0 T plus seperlima cos 5 omega 0 T dan seterusnya. Jadi 1 min 3 plus 5 min 7 dan seterusnya. Untuk fungsi simetri quarter wave simetri, ya, untuk ganjilnya, bagian ganjilnya koefisien B, ya, B 2N-1 itu sama 8 per T, 4 kali 2 per T untuk seperempat periode. Kemudian kita hitung dapat min 8 per 2N-1 omega 0 T cos 2N-1 omega 0 T untuk interval 0 sampai T per 4, maka kita dapat nilainya 4 per 2N-1 pi, ya. Atau Ft sama dengan 4 per pi, jadi sin plus sepertiga sin 3 omega 0 T plus seperlima sin 5 omega 0 T plus sepertujuh sin 7 omega 0 T dan seterusnya. Ini untuk quarter wave, ya, simetri ganjil. Jadi demikian penjelasan mengenai simetri, ya, pada direct Fourier yang gunanya untuk memudahkan analisis kita, ya. Sekian dan terima kasih.
Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.